Akhirnya di updatean baru ini 26.3 Apple memperbaiki keluhan semua pengguna iOS 26 ya guys, terutama ngomongin di bagian UI Liquid Glass-nya. Dan cuma sampai situ aja, Apple juga ngadirin beberapa fitur baru. Apa aja? Yuk kita bahas. Oke, balik lagi ya guys, kita akan ngebahas lagi ngomongin buat soal update iOS ya di channel yang baru ini, I Am Cherries iOS. Karena buat kedepannya, semua video-video baru bakalan upload di channel yang baru ini ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update info seputar Apple, tips and trick dan dukungan iOS, tinggal klik subscribe aja ya. Yang pertama ngomongin buat upgrade atau peningkatan di bagian transfer data antar platform ini ya guys. iOS to Android ini sekarang jauh lebih mudah lagi ya. Teman-teman cukup dekatin aja device-nya secara bersamaan, nanti akan langsung muncul pop-up buat transfer data ya guys dari iPhone to Android. Dan ini mirip seperti transfer data iPhone to iPhone ya, semuanya bakalan pindah ya guys. Seperti dari foto, notes, history message, dan kontak nomor. Cuma kalau teman-teman pop-up-nya nggak muncul pada saat ingin transfer data iPhone to Android, teman-teman bisa lakuin secara manual ya. Tinggal masuk ke setting, next pilih general, dan teman-teman pilih yang paling bawah. Di sini ada opsi buat transfer or reset iPhone. Teman-teman tinggal klik aja. Dan teman-teman tinggal pilih transfer to Android. Nggak sampai kemudahan buat transfer data aja di iOS 26. Cuman Apple pada update yang terbaru ini juga bawa dukungan notif untuk Android Smartwatch. Jadi di iOS yang baru ini, kalau teman-teman nggak pakai Apple Watch, kalian pakai Android Smartwatch lain, kayak mungkin pakai Huawei atau mungkin pakai Samsung, teman-teman tetap dapat full notifikasi yang sama seperti kalian pakai Apple Watch ya guys. Selanjutnya perubahan kecil di bagian wallpaper ya. Kalau teman-teman pilih wallpaper, setting wallpaper, teman tinggal create new aja. Nah di sini tuh Apple misain section baru ya guys. Yang tadinya astronomy dan weather jadiin satu, sekarang tuh dipisah ya. Jadi ngomongin buat weather ada buat grupnya sendiri dan astronomy ada untuk grupnya sendiri guys. Cuman sini aku lihat sih Apple nggak ada nambahin sesuatu yang baru di wallpapernya. Nggak ada kayak wallpaper baru di bagian weather, ini nggak ada. Dan astronomy juga masih sama ya. Harusnya ya kalau Apple udah kayak ngubah gini dan nambahin fitur baru, ya minimal Apple nambahin kayak tipis-tipis wallpaper baru, apakah weather ditambahin atau kayak nambahin astronomy. Jadi seenggaknya tuh orang ngecek fitur baru itu emang ada penambahan ya. Nggak cuman gini aja, cuman ubah posisi doang. Selanjutnya peningkatan dan perbaikan di bagian Liquid Glass Apple. Nah ini menjadi keluhan semenjak iOS pertama rilis ya 26 ini. Ngomongin buat keluhan Liquid Glass tuh udah banyak banget ya guys. Bikin device cepat panas, bikin device lagging, nge-lag, performance ngedrop. Karena teman-teman perhatiin, efek Liquid Glass itu bakalan aktif terus ya guys pada saat kalian akses di home screen, akses di lock screen. Kalau teman-teman pakai tema yang bersifat glass, itu bakalan nguras baterai dan makan performance cukup banyak ya guys. Nah di update kali ini Apple katanya itu udah memperbaiki lagi ya buat dukungan Liquid Glass-nya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, setiap kali Apple update ada tulisan important bug fix. Kalau aku baca-baca, itu Apple juga ningkatin buat dukungan Liquid Glass ini ya guys. Diperbaiki lagi biar lebih halus, efek transparan lebih rapi, lebih konsisten, dan ini biar lebih enak dilihat lagi ya buat blur kacanya. Dan yang paling penting sih ini ya guys, selain buat efisiensi ke baterai. Karena kalau teman-teman pakai tema yang udah bersifat Liquid Glass, karena memang semua setting-setting juga ini udah pakai Liquid Glass ya guys. Nah kalau UI-nya aja itu udah makan konsumsi baterai cukup banyak, bikin lemot, bikin iPhone cepat panas. Ini ya percuma yang ngapain Apple ngadiri satu tema baru yang bikin iPhone mereka jadi lemot ya. Jadi ngomongin buat updatean kali ini menurut aku ini penting banget. Apalagi teman-teman udah update ke iOS 26, terutama mungkin buat pengguna-pengguna iPhone lama, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, yang ngerasa setelah pakai Liquid Glass tuh kayak agak berat, agak nge-lag cepet panas. Nah teman-teman bisa update ke iOS yang baru ini ya guys, 26.3. Nah sebelum kita lanjut ngebahas fitur lainnya, aku mau nginfoin ini buat teman-teman yang lagi cari power bank. Aku tahu banget di era-era saat ini pakai power bank itu udah menjadi kayak kebutuhan juga ya guys, karena iPhone baterai juga cepat habis. Cuman sini mau aku infoin ke teman-teman, jangan salah beli power bank ya guys. Banyak banget brand di luar sana. Cuman kalau teman-teman cari yang udah punya proteksi lengkap, kamu bisa beli dari brand Adam Elements ini ya. Aku udah pakai sekitar kurang lebih 1 bulanan, nge-charge buat di iPhone 14 Pro, 17 Pro Max aku juga. Ngomongin buat soal tegangannya, ini menurut aku bener-bener stabil banget, karena pada saat aku tes pakai juga. Ngomongin buat isu overheat yang biasanya kalau kita pakai power bank cukup panas ya, bikin iPhone mudah anget panas,
ini statusnya tuh masih tetap normal aja guys. Paling mentok dia cuma naik ke warm aja, jadi nggak nyentuh sampai overheat. Jadi menurut aku ini benar-benar worth it banget. Di sini aku pakai itu yang 10.000 mAh guys. Udah built dengan kabel juga, jadi benar-benar compact banget ya buat dipakai daily. Ukuran nggak terlalu besar, kapasitas 10.000 mAh. Nah kalau teman-teman cari yang model MagSafe style, ada elemen juga ngeluarin ya guys, Vionta ini. Ada 5.000 watt dan 10.000 watt. Jadi teman-teman tinggal beli sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau aku pribadi lebih suka yang pakai kabel karena dia udah support fast charger sampai 38 watt. Jadi buat ngecharge iPhone 17 itu udah cocok banget ya guys. Nah buat link pembelian tinggal cek aja di kolom deskripsi. Selanjutnya penambahan fitur baru menurut aku ini sangat penting banget, tapi belum ada di Indonesia guys. Fitur adalah privacy di bagian limit precise location-nya. Jadi sekarang pengguna iPhone itu bisa membatasi akses lokasi ke operator seluler ya guys. Karena tanpa disadari, ini pihak operator seluler itu bisa melacak posisi iPhone kita secara presisi ya. Jadi nggak cuma sebatas kayak area wilayah aja, cuman ini bisa ngebaca bener-bener titik akurat banget ya guys. Nah ngomongin buat privacy ini tuh di Amerika bener-bener sangat penting banget. Itu kenapa di luar sana fitur buat membatasi akses seluler data ini yang masuk ngebaca lokasi kita itu bisa dibatasi secara manual ya guys di bagian setting privacy-nya. Selanjutnya peningkatan di bagian firmware-nya guys. Kalau teman-teman masuk ke setting, pilih general, pilih about, teman-teman geser ke bagian firmware version. Nah ini buat teman-teman yang sebelum update, kamu lihat di bagian mode firmware-nya itu pasti berbeda ya guys nanti setelah update. Sebagai contoh kayak 14 Pro ini, sebelum update 4.20.01 dan ini setelah update menjadi 4.40.01. Nah ngomongin buat peningkatan update ini seperti biasa ya, kalau Apple udah ngupdate dukungan modem firmware-nya, itu berarti Apple ngerespons ya guys beberapa isu bugs yang sering banget dialami sama pengguna iPhone, terutama di bagian seluler network-nya. Mulai dari WiFi yang putus nyambung, jaringan seluler yang nggak stabil, sinyal suka naik turun, dan bahkan juga kadang-kadang kayak suka no service, nggak kebaca, sampai ke jaringan Bluetooth ya, untuk koneksi ke Apple CarPlay yang kadang masih suka gangguan ya. Dengerin musik kadang suka kayak putus nyambung, suka kayak ke pause sendiri secara otomatis. Makanya fitur-fitur mapnya juga kadang suka kayak nge-lag. Nah di modem yang baru ini yang udah di-update, semoga aja bisa memperbaiki isu-isu di bagian jaringannya guys. Jadi buat teman-teman yang ada isu di bagian jaringan seluler iPhone kalian, signal suka ngedrop, wifi yang nggak stabil, kamu bisa update ke iOS yang baru ini ya. Yang terakhir yang aku notice juga di sini ada perbaikan juga di bagian iPhone storage aku ya. Baik lagi ngomongin buat iPhone storage ini setiap device bisa beda. Dan ngomongin buat isu bugsnya ini juga baik lagi ya guys. Ada yang kena, ada yang enggak ya. Kalau yang kena ini apes banget ya. Sistem data itu bahkan membengkak sampai gede banget ya, 20 GB, 30 GB. Sebagai contoh 14 Pro ini, kemarin itu setelah update iOS 26.2.1 cuma 9 GB aja. Cuman tak kenapa ketika aku hapus beberapa foto itu malah membengkak ke 30 GB ya guys. Padahal foto juga nggak banyak dan aku udah recently delete, udah dihapus semua. Cuma sistem datanya masih membengkak aja. Nah cuma ini setelah update udah balik turun lagi ya guys menjadi 11,4 GB. So buat teman-teman yang mungkin juga ada isu di bagian storage, nah kamu bisa coba update juga ya ke iOS yang baru ini. Selanjutnya ngomongin di bagian performance. Nah ngomongin performance aku masih belum bisa bicara lebih banyak. Apakah performance lebih ngebut, lebih ringan. Cuma kalau memang Apple udah memperbaiki isu bugs di bagian tampilan liquid glass-nya, harusnya ini jauh lebih ringan ya buat pemakainya. Cuma sekedar sharing aja, aku setelah update di iPhone 14 Pro ini, itu jujur ya dari iOS 26.2 ke iOS 26.3 itu sama sekali nggak ngalamin isu panas ya. Tetap adem-adem aja guys, dan ini bisa bilang tuh cukup stabil banget ya performance-nya. Dan kalau aku cek juga dari laporan Geekbench-nya, antara iOS 26.2 dan iOS 26.3 ini, skornya tuh memang nggak terlalu jauh berbeda ya guys, ya masih imbang-imbang aja ya. Sama-sama masih di 2600, dan buat multi score-nya ini agak turun dikit, cuman ini sama sekali nggak ngaruh ya. Jadi secara overall sih harusnya ya, kalau memang kita ngebaca data ini aja, itu dari segi performance nggak ada peningkatan yang sampai gimana banget ya guys. Cuma seperti biasa aku akan pakai dulu sekitar 2-3 hari dan baru update lagi ya ke teman-teman terkait buat performance, dukungan baterai, dan isu bugs-nya. Oke itu aja dari aku ya guys. Buat teman-teman juga nih yang udah update, mungkin mau sharing terkait buat isu bugs, performance, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!